Selamat pagi teman-teman sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Lause harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama ibadah di rumah masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Lagu pertama kita akan menyanyikan lagu sekolah minggu. Yuk, lause aja kita boleh berdiri sama Cece, Koko, atau Titi, Meme. Semua boleh sama-sama memuji Tuhan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Iya anak-anak, kalian semangat sekali ya nyanyinya. Nah sekarang langsung mau ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami boleh ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dalam wabah virus ini, dan juga Tuhan sudah berkati kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus menjaga dan memberkati keluarga kami setiap hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau tetap memuji Engkau dan juga mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin acara sekolah minggu ini, ibadah sekolah minggu, dari awal sampai akhirnya. Tuhan tolong pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak tetap semangat ya. Kita sekarang mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Kita nyanyi Kasih Yesus indah indah oh indah. Indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di
langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, sekarang kita semua boleh duduk di tempat kita masing-masing, dan kita akan menyiapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan dari Lause Maura. Kita boleh siapkan Alkitab kita. Kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mulai mau mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, duduk yang manis, dan kemudian tundukkan kepala karena kita mau berdoa. Ikuti Lause Maura di dalam hati. Tuhan yang baik, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami bisa duduk dengan tenang dan kami juga bisa memahami firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pernahkah kalian terhilang atau tersesat di suatu tempat? Lause punya pengalaman loh. Ketika ada perjalanan ke luar negeri, kami ada tour. Ketika Lause lagi jalan-jalan dengan teman-teman sekelompok kami, lalu kemudian ketika asiknya lihat kiri dan kanan, ketika Lause cari teman Lause, mereka sudah tak ada. Lause bingung. Lause kan tak tahu tempatnya. Cuaca begitu sangat dingin, hujan lagi. Lause ndak tahu bahasanya, ndak bisa baca lagi. Wah, Lause putar cari ke sana kemari, nggak ketemu. Hampir kurang lebih 20-30 menit. Oh, Lause sedih sekali. Lause kemudian diam di satu tempat, duduk sambil berdoa, Tuhan tolong bisa ketemu dengan teman-teman Lause. Tapi ketika Lause sudah selesai berdoa, Lause buka mata, lalu kemudian Lause lihat ada 2-3 orang teman Lause lagi jalan, lihat toleh kiri dan kanan. Lalu kemudian Lause panggil, hai, hai gitu. Mereka lihat Lause, wah, ternyata mereka itu sedang cari Lause. Lause lega sekali, bisa ketemu dengan teman-teman Lause satu grup. Senang deh jadinya. Nah, anak-anak, Alkitab bilang bahwa kamu dengan Lause, kita sejak lahir, dikatakan di Alkitab, kita sudah tersesat, kita sudah terhilang di dalam dosa. Artinya melakukan yang salah. Dan itu mengakibatkan kita terpisah dari Allah. Tetapi kamu tahu ada kabar baiknya yang mengatakan bahwa seseorang mencari kita, mencari kamu dengan Lause. Siapa dia? Ini ada di dalam ayat hafalan kita hari ini. Bukalah Alkitabnya di Perjanjian Baru, Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10. Perjanjian Baru, Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama dulu dari Alkitab kita ya. Alamat dan isinya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak-anak, ini adalah firman Tuhan. Perkataan Tuhan sungguh-sungguh. Ketika Alkitab mengatakan anak manusia, itu berarti menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia meninggalkan sorga, lahir ke dalam dunia ini, lahir di kandang domba di Bethlehem. Tujuannya adalah untuk dia mati di atas kayu salib, supaya dosa-dosa kamu dengan dosa-dosa Lause bisa diampuni, bisa dihapuskan. Ia tidak hanya mencari yang tersesat dan terhilang, tetapi juga dia mau menyelamatkan melalui apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Ia menyelamatkan dari hukuman dosa, sehingga dosa-dosa kamu dengan dosa-dosa Lause bisa diampuninya. Nah, mari kita baca sekali lagi alamat dan isinya ya, supaya kita bisa menghafalnya. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak-anak, bagi kamu yang ada Tuhan Yesus di dalam hatimu, Alkitab ini mengatakan kamu sudah tidak lagi tersesat dengan dosa-dosamu. Tetapi mungkin kamu tahu ada temanmu yang belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa manusia. Dan kemudian ketika dia mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, kamu harus ikut bersukacita, menyambut dia dengan gembira, menjadi anggota yang baru di dalam keluarga Allah. Nah, bagaimana kalau kamu belum punya Yesus di dalam hatimu? Alkitab bilang di sini bahwa kamu masih tersesat, terhilang di dalam dosa-dosamu, dan ingatlah, ketahui bahwa Tuhan Yesus mencari kamu. Ia ingin supaya kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosamu, supaya kamu bisa diselamatkan dari hukuman dosa yang seharusnya kamu tanggung. Wah, ayat hafalan ini sungguh sangat luar biasa ya. Dan ini sudah ada gerakannya. Lause akan tunjukkan lebih dahulu. Kita pelan-pelan dulu ya. Alamatnya kita pakai Alkitab seperti gini tangannya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bisa ya? Sekali lagi, kita pelan-pelan dulu. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yeay, bisa ya? Nah, anak-anak, ayat hafalan ini sungguh sangat luar biasa kali, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mencari manusia, mencari kamu masing-masing, Jevanya, Gaby, Valentino, dan Lause, Maura, dan Lause-Lause yang lain juga. Nah, ini tentang hal ini ada ceritanya loh di Alkitab. Diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Nah, kalau kamu mau lihat, ceritanya ada di Lukas pasal 15 ya, di Perjanjian Baru. Nah, Tuhan Yesus menceritakan cerita ini kepada orang-orang banyak. Di situ ada siapa saja ya? Ahli Taurat ada. Orang Farisi ada. Lalu Alkitab juga bilang pemungut cukai ada. Lalu kemudian ada juga orang-orang yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus bercerita kepada mereka. Ceritanya bagaimana? Katanya ada satu keluarga, bapa dengan dua anaknya. Ada si sulung dan juga si bungsu. Nah, suatu hari si bungsu ini bilang sama bapaknya, "Bapa, kasihlah harta kekayaan yang menjadi hakku." Wah, bapaknya sedih.
kok anak bungsunya minta harta yang menjadi bagian dia? Tahukah kamu bahwa bapaknya ini sangat mengasihi anak-anaknya, si sulung maupun si bungsu. Nah, makanya dia memberikan hak harta kekayaan yang menjadi bagian dari si bungsu. Anak-anak, ada kasih yang lebih besar lagi, yaitu kasih Allah yang ditunjukkan kepada kamu masing-masing. Kasih yang sangat luar biasa dan sangat besar. Tak peduli apapun keadaan kamu. Entah kamu kecil, entah kamu kurus, tinggi, besar, matanya sipit, dan telinganya kecil, nggak ada masalah. Kasih Tuhan besar sekali. Tak pernah bisa kamu bayangkan sedemikian besarnya. Kenapa? Karena Alkitab juga bilang Allah itu adalah kasih. Sehingga Allah yang adalah pencipta itu, yang menciptakan seluruh isi dunia ini, yang menciptakan kamu juga, menjadi satu ciptaan yang sangat berharga. Dan dia sangat mengasihimu. Sungguh sangat luar biasa, kamu berharga bagi dia. Nah, kamu masih ingat lagu kita minggu lalu, Jesus loves me, this I know? Nah, kita nyanyikan dulu 2 kali ya, pakai gerakannya, dan sekali ini kita nyanyikan secara lengkap semuanya. Semua bangkit berdiri ya, dengan semangat, dan kamu bayangkan bahwa Allah pencipta yang luar biasa itu mengasihi aku. Semua siap? Yes. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. One more time. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, anak-anak, Allah sangat mengasihimu. Itu sudah cukup sesungguhnya. Ketika kamu ucapkan itu dan kamu bayangkan Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya mengasihi aku. Itu sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Nah, anak-anak, Allah sangat mengasihimu, sungguh sangat luar biasa. Nah, begitu juga di dalam cerita kita hari ini ketika Tuhan Yesus menyampaikan ceritanya ini kepada orang banyak, Bapa itu mengasihi anaknya, si bungsu. Jadi, ketika anak bungsunya ini minta harta menjadi bagiannya, dia memberikan harta itu. Nah, si anak bungsu ini senang dong. Wah, dia sekarang bangga sekali. Dia punya uang sendiri. Dia punya harta sendiri. Lalu harta itu kemudian dia jual. Dia punya uang yang banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Alkitab katakan di sini. Lalu kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Ngapain? Dia ternyata, Alkitab menuliskan di sini, dia memboroskan harta miliknya, uangnya itu dengan hidup berfoya-foya. Foya-foya itu artinya bahwa dia hidup dengan suka-sukanya.
Bahkan artinya dia hidup di jalan yang salah. Nah, anak-anak, bukan hanya dia saja rupanya yang hidup di jalan yang salah suka-sukanya. Manusia sekarang ini juga, beberapa orang, mereka suka hidup di jalan yang salah. Artinya bahwa dia hidup sesuka-sukanya saja. Ketika kamu lebih memilih untuk hidup dengan suka-suka hatimu daripada kamu melakukan apa yang Tuhan mau, hidup di jalan Tuhan, Alkitab bilang itu kamu sudah berdosa. Berdosa dalam pikiran, dalam kata-katamu, dan juga di dalam tindakanmu. Contohnya, kalau mama bilang, ayo Jessica, kamu buat PR ya. Lalu Jessica bilang, no homework mami, no homework. Waduh, itu kamu hidup di dalam suka-sukamu sendiri. Kenapa? Karena Alkitab juga bilang, manusia sejak lahir sudah ada keinginan untuk berbuat salah, berbuat dosa. Akibatnya apa? Terpisah dari Allah selama-lamanya, dan ini adalah merupakan hal yang paling menyedihkan ketika kamu tidak pernah ketemu dengan Tuhan seumur hidupmu. Ini masalah yang serius. Karena apa? Hanya karena kamu hidupnya suka-suka, kamu hidup di jalan suka-sukamu sendiri, di jalan yang salah. Seperti si bungsu ini, dia suka-sukanya, dia hidup berfoya-foya, lakukan apa yang menjadi keinginan hatinya, sampai kemudian ternyata suatu keadaan. Hari itu dia mau beli roti, mau beli makanan, lalu kemudian dia ambil dompetnya. Nah, dia buka, mau bayar kepada toko bapak wah, uangnya udah tak ada, dompetnya sudah kosong, uangnya sudah habis. Dia bingung, gimana dong, perutnya lapar sekali. Dan saat itu ternyata musim kelaparan. Apa saja yang ditanam tidak berhasil. Panen juga gagal, sehingga harga makanan mahal sekali. Dia pikir, aku harus dapat uang, bagaimana caranya? Dia cari kerja. Satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapat adalah menjadi pekerja menjaga babi. Itu pekerjaan yang sungguh sangat tidak mengenakan, bau kotor. Susah sekali. Bahkan sampai Alkitab bilang di sini juga, dia mau makan ampas makanan babi juga nggak dikasih. Dia tahan lapar berhari-hari, sakit perut, kesepian, sedih, lapar, hampir mati. Ketika dia lagi sedih dan susah seperti itu, dia sadar akan kesalahannya. Dia ingat keluarganya yang jauh tempatnya dari tempat di mana dia sekarang berada. Saat ini tidak ada satu orang pun yang peduli kepada dia. Dia ingat bahwa pembantu atau orang upahan sekalipun yang kerja di rumah bapaknya, itu makanannya cukup, bahkan berlimpah, hidupnya juga baik, dikatakan di situ. Lalu dia bilang, oh, aku selama ini sudah salah. Aku mau pulang, minta maaf kepada bapakku. Dan aku mau bilang, aku jadi anaknya pun nggak pantas, nggak layak. Aku jadi pembantu saja supaya aku bisa dapat makanan dan aku bisa hidup dengan baik. Lalu kemudian dia putuskan, dia siap-siap, dia mau pulang ke rumahnya. Sementara itu di rumahnya, bapak si bungsu ini lagi nunggu di pintu. Pagi, siang, malam dia lihat, di mana anakku. Dia tunggu kapan anaknya kembali. Satu hari ketika dia lagi tunggu, dia lihat dari jauh, dari ujung jalan, ada sesuatu yang bergerak dengan perlahan-lahan mendekati rumahnya. Dia pikirkan terus, dia lihat. Oh, ternyata itu anaknya si bungsu, adik-adik. Luar biasa.
Dia yakin, betulkah itu anakku si bungsu, si bungsu. Lalu kemudian dia siap-siap. Alkitab bilang di sini, ketika dia lihat si bungsu anaknya itu dari jauh, bapaknya berlari-lari mendekat kepada anaknya. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia marah sama anaknya? Enggak. Anak itu, si bungsu itu kemudian dia peluk, dia cium. Terus lama sekali dia peluk dengan sungguh-sungguh. Kenapa bapaknya memeluk dan menciumi anaknya? Dia rindu sekali dari dalam hati bapaknya bahwa bapaknya mengampuni kesalahan si bungsu. Anak-anak, demikian juga Allah sangat mengasihi kamu sehingga Dia mau mengampuni semua dosa-dosa, semua kesalahan-kesalahanmu. Ia sendiri yang membuat jalan satu-satunya supaya dosamu bisa diampuni melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang tidak ada dosa sampai kemudian ketika dia besar, orang jahat tangkap dia dan salibkan dia. Ketika dia disalibkan, darahnya itulah yang tercurah, yang mengampuni semua dosa-dosa kamu. Karena Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya darah Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kamu. Tuhan Yesus kemudian mati, dikuburkan, lalu hari yang ketiga dia bangkit. Dia hidup kembali, hidup selama-lamanya. Anak-anak, ketika kamu percaya akan hal ini di dalam hatimu, maka dosamu bisa diampuni. Ini adalah cara Tuhan Yesus mencari kamu dan mau menyelamatkan kamu dari hukuman dosa-dosa kamu. Ingat ayat hafalan kita? Nah, kita pakai gerakan ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, luar biasa sekali ya. Inilah cara Tuhan Yesus mencari kamu yang terhilang karena dosa-dosamu. Ia mengasihimu dan ingin mengampuni kamu. Demikian juga dengan si bapa ini. Ketika dari jauh dia lihat si bungsunya sudah datang, terseok-seok, pakaiannya sudah compang-camping, kelaparan, perutnya sakit, kehausan, nggak punya apa-apa. Bapak itu kemudian dia cepat lari, dia dapatkan anaknya, dia peluk dan dia cium anaknya dengan sungguh-sungguh. Lalu anaknya ini bilang, Bapak, ampunilah aku. Ampunilah aku, dia bilang. Aku nggak layak lagi menjadi anak Bapa. Jadikan saja aku sebagai orang upahan Bapa. Aku sudah bersalah terhadap sorga dan juga bersalah terhadap Bapa. Lalu bapaknya bilang kepada orang upahannya, kepada pembantunya, sekarang kalian siapkan jubah, baju yang bagus, dan kemudian juga cincin dan sepatu yang bagus, kenakan kepada si bungsu. Wah, mereka kemudian siapkan itu semua, lalu dikenakanlah kepada si bungsu. Lalu ayahnya ini juga bilang, sekarang mari kita buat perjamuan, kita bersuka cita. Ambillah anak lembu yang tambun, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Mereka bersuka cita. Mereka senang sekali ada perjamuan dilakukan oleh ayahnya. Nah, ketika mereka sedang bersukaria, anaknya yang sulung sedang berada di ladang, dikatakan di sini. Ia pulang dekat rumahnya, dia lihat, ada apa ini? Kenapa? Ada nyanyian, ada tari-tarian. Lalu dia panggil hambanya. Ada apa? Lalu si hamba ini bilang, adikmu si bungsu sudah kembali. Ayahmu sudah mengadakan perjamuan atas kembalinya adikmu si bungsu itu. Marahlah anaknya ini, si sulung ini. Dia marah sekali, dia nggak setuju, dia komplain. Anak-anak, nggak perlu marah kan, nggak perlu cemburu kan. Bagi kamu yang sudah punya Yesus di dalam hatimu, bersukacitalah. Pelajaran
kita hari ini mengajarkan kamu, bersukacitalah, ikutlah bersukacita ketika ada orang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ikutlah bersukacita. Mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada orang yang berdosa, meminta Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, terimalah temanmu itu, ikutlah bersukacita karena dia sekarang menjadi anggota keluarga Allah. Karena Alkitab bilang ada sukacita yang besar ketika seorang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Jadi ikutlah bersukacita. Nah, si sulung ini daripada dia mau bersukacita, dia cemburu, dia marah, dia komplain atas kepulangan adiknya si bungsu. Lalu bapaknya ini dikatakan keluar. Dia bicara kepada si sulung. Si sulung ini bilang, "Bapak, sudah bertahun-tahun aku melayani, belum pernah aku langgar perintah Bapak. Dan aku lakukan semuanya dengan sukacita, tetapi Bapak belum pernah buat perjamuan yang hebat seperti ini kepadaku dan kepada teman-temanku. Tapi si bungsu ini baru saja kembali, Bapak sudah buat perjamuan yang besar." Begitu. Lalu bapaknya bilang begini, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Nah, anak-anak, inilah arti daripada ayat hafalan kita dan cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Tuhan Yesus mencarimu anak-anak hari ini. Ia tahu kamu hilang, tersesat di dalam dosa-dosamu dan Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kamu. Yang tadinya kamu suka-suka di jalanmu yang salah, tidak peduli dengan perintah Tuhan. Alkitab bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan supaya dosamu bisa diampuni dan kamu bisa menjadi anak Tuhan. Karena Tuhan ingin mengubahmu dari dalam. Maukah kamu melakukannya sekarang? Kamu bisa melakukannya di dalam doa-doamu. Nah, kalau kamu sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu, pelajaran hari ini mengajarkan, ikutlah bersukacita. Ketika ada orang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Kita berdoa sebentar, lalu kasih kamu waktu berdoa, dan nanti lalu tutup di dalam doa. Tuhan yang baik, inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau sudah mendengar dan menjawabnya. Dan tolonglah kami Tuhan untuk hidup hanya seturut dengan perintah Tuhan. Kami tidak melakukan apa yang menjadi suka-suka kami atau keinginan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, cerita kita sudah selesai. Pesan Lause, kalian tetap ada di rumah ya, tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah. Walaupun tidak nyaman pada saat-saat ini, tetapi ketika kamu melakukan semuanya ini, kamu bukan saja menjaga dirimu sendiri, tapi juga menjaga keluargamu, dan juga menjaga bangsa dan negara ini. Dan kita percaya suatu saat nanti, penyebaran virus corona ini bisa dihentikan dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kita ke sekolah minggu, kita bersama-sama berkumpul memuji Tuhan, ke sekolah, ke mall, jalan-jalan kemana-mana tempat yang kamu suka. Pasti suatu saat ya. Jadi tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.